Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih ya. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah mantan tukang sol sepatu jadi juragan hotel hingga rumah makan. Kuncinya adalah orang tua. Muhammad Naim merupakan salah satu pengusaha sukses di berbagai bidang dari hotel hingga rumah makan. Kesuksesannya diraih dengan kerja keras karena dia lahir dari keluarga tidak mampu. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, berusia setengah abad ini anak dari seorang petani di Banyuwangi. Sementara ibunya menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Sejak kecil, Naim dididik untuk mandiri, untuk mendapatkan uang jajan. Dia harus berusaha. Dia pun berjualan es keliling dan menjadi tukang sol sepatu di kampungnya. Dari usahanya itu, saat kelas 4 SD, dia bisa membeli jam tangan, dan kelas 5 bisa membeli sepeda ontel dengan uangnya sendiri. Saya dikenal sebagai penjual es dan tukang sol sepatu. Pulang sekolah kalau nggak jualan es ya sol sepatu, kata ayah 3 anak ini, dikutip dari YouTube Pecah Telur. Dia menjadi tukang sol sepatu hingga duduk di bangku SMP. Saat SMA, dia berhenti karena harus keluar kota. Setelah lulus SMA, dia pun merantau ke Malang dengan niat menempuh pendidikan. Namun, drop out di bulan keempat karena kesulitan biaya. Setelah itu, dia bekerja sebagai sales door to door dengan berjalan kaki untuk menghidupi dirinya. Setelah itu, dia ditawari pekerjaan sebagai agen asuransi pada akhir 1994. 1 tahun bekerja, dia bisa membeli motor seharga 3,5 juta rupiah. Kemudian pada tahun 1996, dia membangunkan rumah orang tuanya. Sebelumnya untuk membangun rumah, rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membeli mobil. Namun, karena dia sadar rumah orang tuanya sudah miring, niatnya pun berubah. Habis sholat maghrib di masjid, masuk halaman, lihat rumah saya kok miring. Kalau nggak jadi beli mobil, uangnya untuk bongkar rumah karena kalau hujan bocor semua. Dari rumah terjelek jadi terbaik, tujuan untuk nyenangin orang tua saya, ujar Naim. Setelah itu, dia meminta sang ibu untuk pulang ke Banyuwangi pada tahun 1997. Pada akhir tahun itu, dia bisa membeli mobil untuk keluarganya. Naim juga membangunkan toko sembako untuk orang tuanya di rumah. Kemudian pada tahun 1999, dia berhasil membangun rumahnya sendiri. Pada tahun 2000, dia akan diangkat menjadi manajer termuda di perusahaan asuransi dan mendapat predikat luar biasa. Namun dia menolak lantaran memiliki kerja sampingan sebagai marketing alat peraga sekolah. Ternyata di saat yang sama, orderan dari sekolah-sekolah banyak dan pendapatan yang dihasilkan juga besar. Sehingga dia memilih resign dan fokus pada perusahaan alat peraga sekolah tersebut. Namun, dia memutuskan keluar setelah 3 tahun bekerja di sana dan mendirikan perusahaan sendiri. Fokus perusahaan itu sampai 3 tahun. Pada 2002 akhirnya menikah. Desember 2003 keluar karena dikhianati perusahaan sendiri. Saya bikin perusahaan sendiri dan pada 2004 sudah dapat proyek di Papua selama 3 tahun. Nilainya itu sudah miliaran, ucap Naim. Namun dia sempat tersandung penipuan saat bekerja sama dengan teman di Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Tak tanggung-tanggung sobat, dia tertipu sebesar 1,35 miliar. Dalam kondisi tersebut, dia mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya, istri, dan kedua orang tuanya. Dia pun introspeksi diri, mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya, dia berhasil menjual salah satu aset hotelnya saat pandemi dan melunasi utangnya. Saat ini dia berhasil menjadi pengusaha dan beberapa bisnis yang dikembangkan seperti pusat oleh-oleh, Faris Hotel, Faris Resto, dan yang terbaru adalah warung makan Luang Pedas. Warung kuliner khas Jawa Timur yang terkenal dengan hidangan menu pedas, aneka sayur dan lauk pauk.
Diresmikan Oktober 2020. Luang Pedas didirikan di tengah kondisi pandemi sebagai ikon kuliner pedas di Kota Batu, Malang yang mengusung konsep makanan jadul. Setiap harinya pengunjungnya mencapai ribuan orang. Luang Pedas kini memiliki 4 cabang di Malang dan Yogyakarta. Naim mengaku kunci dia meraih kesuksesan adalah orang tuanya. Dia mengatakan selalu memprioritaskan orang tuanya. Tiap buka usaha, kuncinya satu, pusaka saya yaitu orang tua saya. Saya selalu meminta restu, doa orang tua. Kalau ada meeting dengan orang penting pun, kalau ibu atau bapak saya telepon, saya langsung stop, minta izin untuk terima telepon. Gak dikasih proyek gak apa-apa, yang penting orang tua saya senang, itu kuncinya, tuturnya. Subhanallah, kisah yang sangat menginspirasi ya sobat. Semoga dari kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih, sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.